Oke, jadi permainannya atau kuisnya sekarang ini tulis di punggung, di belakang. Jadi contohnya, Yosua balik belakang. Baru nanti Thalia lihat huruf yang ada di layar kaca Zoom. Baru tulis di punggungnya Yosua. Huruf itu yang kamu lihat, itu yang ditulis di punggungnya Yosua, tapi tidak boleh kasih tahu itu huruf apa. Nanti Yosua harus tebak itu huruf apa yang Thalia gambar di dia punya belakang. Baru Yosua yang pegang HP. Nanti pertanyaannya muncul di layar Zoom lagi. Pertanyaannya muncul, baru dia jawab gitu. Pertanyaannya, misalnya, huruf apa yang tadi digambarkan. Huruf apa yang tadi digambarkan, lalu Yosua klik jawabannya sesuai dengan misalnya bentuk segitiga, bentuk layang-layang kayak yang minggu lalu gitu. Jadi lihat pilihan jawabannya di HP, di layar Zoom, lalu klik jawabannya kalian yang menurut kalian benar di HP. Mengerti? Esther dengan Uti mengerti? Siapa yang Mengerti, Mi. siapa yang mau jawab? Siapa yang tulis? Berarti ketika saya yang tulis, Ruti yang jawab. Berarti Ruti pegang HP ya. Ruti pegang HP. Kalau Thalia, jadi Thalia yang mau tulis atau Yosua yang mau tulis? Kathy dengan Reni juga sudah mengerti aturan permainannya ya. Jadi kalian kalau ada pulpen atau spidol gitu yang bisa pakai tulis di belakang, tapi jangan dibuka spidolnya. Tertutup saja, cuma tulis di punggung begitu. Tulis di punggung. Setelah tulis di punggung, baru yang punya punggung itu dia yang pegang HP. Dia pegang HP, baru dia nanti jawab. Nanti kalau saya sudah suruh lihat misalnya, Ruti Ruti tidak boleh lihat ke layar Zoom dulu ya. Harus membelakangi layar Zoom. Jadi yang Esther dengan Thalia yang lihat ke sini dulu untuk lihat huruf yang mau dibikin apa, baru nanti kalian gambar di punggungnya Ruti dengan Yosua. Setelah itu baru kalau saya bilang sudah bisa balik, baru kalian bisa balik, Yosua dengan Ruti bisa balik ke layar Zoom, lalu lihat jawabannya di situ, di layar komputer. Baru siap di HP-nya kalian, terus kalian pilih jawaban yang benar, yang mana menurut kalian. Dan tidak boleh dikasih tahu sama Esther atau sama Thalia. Jadi Esther dan Thalia diam-diam aja. Oke, sekarang kita mulai ya. Dua-duanya di depan kamera, biar kelihatan. Sebelum itu, Ruti ini sudah membelakangi kamera dulu. Ruti jangan lihat ke ini layar Zoom. Yosua juga tutup mata gitu, kayak jangan lihat ke layar Zoom. Oke? Siap ya? Sekarang Esther dengan Thalia bisa lihat di sini. Ruti dengan Yosua bisa tutup mata atau membelakangi. Yang penting jangan lihat dulu. Ini huruf yang pertama. Sudah ingat? Thalia dengan Esther. Ini huruf yang pertama. Ingat ya? Kita mau tutup habis ini. Sudah siap? Sabar-sabar. Oke. Kalian bisa gambar di itu punggungnya Ruti dengan punggungnya Yosua. Gambar langsung di punggung. Gambar di punggung huruf yang tadi. Hurufnya itu huruf ini. Jangan lihat. Jadi satu orang tidak boleh lihat ke layar Zoom. Satu orang boleh lihat ke layar Zoom. Misalnya, Kathy tulis di punggungnya Reni. Reni itu tidak boleh lihat ke layar Zoom. Jadi saya akan kasih pertanyaan, satu huruf gitu, nanti Kathy harus tulis di punggungnya Reni hurufnya. Nah, baru Reni harus tebak huruf apa yang tadi Kathy tulis di punggungnya. Nah, Reni tebak itu, pilih jawabannya ada di layar Zoom nanti. Kalau saya bilang sudah bisa balik untuk pilih jawaban, baru Reni, Ruti, dan Yosua bisa lihat ke layar Zoom, layar komputer untuk pilih jawabannya. Tapi sementara
Reni, Ruti, dan Yosua harus membelakangi layar Zoom dulu. Jangan lihat dulu. Oke, begitu ya. Yosua balik dulu. Jangan lihat dulu. Jadi untuk Thalia, Esther, dan Kathy, huruf yang harus kalian gambar di punggungnya adik kalian itu ini. Huruf ini. Ingat ya. Oke, sudah? Terus kalian sudah mulai bisa gambar sekarang di punggungnya Yosua, di punggungnya Ruti, dan di punggungnya Reni. Sambil mereka pikir gitu, sambil kalian gambar, sambil kasih mereka waktu untuk pikir itu kira-kira hurufnya huruf apa. Ya. Setelah itu baru setelah nanti digambar, baru bisa masuk ke sini. Yosua, Ruti, dan Reni bisa masuk ke www.kahoot.it, baru kasih masuk PIN-nya. Setelah kasih masuk PIN-nya, nanti baru ada di situ ada pilihan jawabannya. Oke, 1 sudah masuk. Zedivin, sini Thalia ya? Oke, 2 sudah. 1 lagi. Bisa, Kathy dan Reni. Tunggu 1 lagi ya. Oke, sudah 3. Jadi, kalian sudah gambar di punggungnya Yosua, Ruth, dan Reni. Sudah gambar ya huruf yang tadi? Jadi sekarang Ruti, Yosua, dan Reni bisa lihat ke layar Zoom untuk pilih jawabannya. Oke, Kathy, Esther, dan Thalia, kalian gambar huruf ini di punggungnya adik kalian. Gambar sekarang. Gambar sekarang. Sudah hafal tuh hurufnya, saya tutup. Sudah? Kalau sudah gambar huruf yang tadi, sekarang Yosua, Ruti, dan Reni bisa lihat ke layar Zoom. Pilih jawabannya. Ayo Ruti balik. Ruti, Yosua, dan Reni balik untuk pilih jawaban. Huruf apa yang tadi digambarkan di punggungnya kalian? Ayo, ada waktunya 30 detik. Oke. 3 sudah jawab toh, betul, mantap. Begitu ya. Jadi cara mainnya begitu. Nanti Thalia, Esther, dan Kathy tulis di punggungnya Yosua, Ruti, dan Reni huruf yang kalian lihat di layar Zoom. Baru Ruti, Yosua, dan Reni itu tidak boleh lihat ke layar Zoom. Nanti kalau saya bilang kalian sudah bisa balik untuk lihat jawabannya, baru kalian bisa balik. Baru pilih jawabannya kayak tadi barusan. Oke, mengerti ya? Selanjutnya, ini skornya. Ini jadi yang paling cepat itu yang skornya duluan gitu. Jadi cepat-cepatan gitu. Next. Sabar lupa. Huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya yang digambar ini. Sudah? Oke. Kalau sudah langsung lihat ke ini. Ke sini. Ruti, Yosua, dan Reni bisa lihat di sini langsung. Ini jawabannya cepat, ada waktu. Yosua bisa pilih. Langsung pilih jawabannya apa?
Oke, ada satu yang terlambat jawab ya. Jadi nanti saya tunjukkan gambarnya. Baru Ruti, Reni, dan Yesua membelakangi kamera ya kan. Sekarang kalian tiga ini jangan lihat ke kamera lagi. Jangan lihat ke layar. Oke. Sekarang Thalia, Esther, dan Katie, kalian lihat di ini gambar ini. Sabar. Ini. Huruf ini. Katie, Esther, dan Thalia lihat huruf ini, baru gambar di punggungnya adik kalian. Oke? Sekarang, kalau sudah, Oke, kalau sudah, Yesua, Ruth, dan Reni bisa lihat ke layar komputer untuk pertanyaan selanjutnya. Ada waktunya, jadi cepat-cepatan. Satu lagi yang belum jawab. Oke, ya mantap, semua benar, gitu ya. Sekarang Reni, Ruti, dan Yosua membelakangi layar lagi, tutup mata. Lalu kakak-kakaknya lihat ke sini, huruf selanjutnya. Ini. Sudah? Huruf ini ya, digambarkan di punggung adik kalian. Kalau sudah, sabar. Oke, sekarang Yosua, Ruti, dan Reni bisa lihat ke layar komputer untuk jawabannya. Nomor 4. Iya, jadi ada 2 yang benar ya. Yang salah bisa lihat di HP-nya. Kalau jawabannya salah, itu jawaban benarnya tuh pet. Oke, tutup mata lagi. Jangan lihat ke layar. Selanjutnya ini, kakak-kakaknya lihat, Thalia, Esther, dan Katie. Gambar selanjutnya adalah ini. Sudah? Ini gambar selanjutnya. Oke, kalau sudah, kita adik-adiknya bisa balik untuk jawab pertanyaan nomor 5. Kata yang digambarkan tadi itu kata dibaca apa? Iya, mantap. Semuanya benar. Gitu ya. Sekarang semua sudah bisa lihat ke layar Zoom. Itu sudah. Sekarang 5 yang selanjutnya kalian bisa kerjasama. Supaya jawabnya harus cepat-cepatan biar nilai kalian tuh paling tinggi, oke? Pertanyaan selanjutnya. Ini nilai sementara yang tertinggi tuh Dandi Kiten. Tidak tahu itu siapa, kalian bisa lihat di kalian punya HP sendiri. Nomor 6. Hari Raya Shavuot jatuh pada tanggal Ibrani berapa? Coba lihat di catatan yang sudah pernah dibikin. Ini perayaan selanjutnya, jadi kita harus tahu Hari Raya Shavuot. Mantap. 6 Sivan. Selanjutnya. Apa arti kata di bawah ini? Nanti lihat ya. Langsung pilih jawaban. Cepat-cepatan. Lebih cepat, lebih tinggi. Mantap. Begitu gampang kan? Kalian bisa kerjasama. Ya, selanjutnya. Nomor 8. Apa arti kata di bawah ini? Iya, mantap. Ini skornya. Selanjutnya. Nomor 9. Nama parasya kedua. Sahabat ini, sahabat yang akan datang, kita akan baca parasya ini. Parasya apakah itu?
Lihat di catatan. Ada lagunya, kalau lupa bisa dinyanyikan supaya kalian tahu. Ya, jawabannya adalah Naso. Yang salah mungkin bisa lihat itu ada jawaban benarnya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Nilai gematria dari huruf Qaf. Nilai gematrianya. Jadi begitu, kita lihat. Siapakah pemenangnya? Yeay. Ini juara 3, juara 2, dan juara 1 adalah siapa itu? Angkat tangan coba. Yeay, mantap. Jadi itu juara satunya Esther, minggu lalu Talia, sekarang Esther dari Timika. Nanti Reni bisa belajar lagi, minggu depan kita bikin kuis lagi yang sama. Sabar dulu, kita kasih keluar ini dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya. Kalau semuanya sudah siapkan kertas kosong dengan pensil warna, pulpen, spidol gitu, kita akan bikin yang ini yang ada di belakangnya saya ini nanti. Lingkaran ini, jadi kalau ada piring gitu bisa disiapkan untuk karena ada gambar lingkarannya, dan pelajaran kali ini akan diajarkan oleh Kakak Levana. Ini pelajaran yang kita dapatkan dari, jadi di dalam beberapa minggu terakhir ini kita ada ikut midrasya online dari Midrasyat Darut Bat Ayin di Israel, dan ini kita mau coba ajarkan ke anak-anak tentang apa yang sudah dipelajari. Jadi masing-masing kalau sudah siap bisa kasih aktif videonya, lalu kita akan mulai pengajarannya. Nanti Kakak Levana akan tuntun pelan-pelan gambarnya. Kalau bisa masing-masing gambar sendiri-sendiri, supaya masing-masing mengerti sendiri-sendiri. Oke, Kakak Levana kalau sudah siap bisa langsung kasih menyala videonya dan mulai pelajarannya. Shalom, selamat sore semuanya. Oke, semuanya sudah siapin satu kertas dengan pensil atau pulpen atau sama pensil-pensil warna? Sudah. Sudah ya? Oke, jadi ini Kakak Levana siapkan satu kertas dengan pulpen ya. Jadi di kertas kalian itu kalian gambar bulat. Bulat di satu kertas ya. Jadi bulat seperti gambar yang ini. Bulat ya. Gambar bulat. Semuanya gambar bulat ya, seperti ini. Esther, gimana sudah digambar bulat? Sudah, Kakak. Oke. Oke, lanjut. Habis. Jadi, ini judulnya kita akan belajar tentang Hebrew Calendar atau kalender Yahudi. Bukan kalender Yahudi yang tentang hari-hari raya yang sama nama-nama bulan yang kita sudah pernah belajar, ini beda lagi. Jadi bulat, setelah itu kita kasih judul ya, Hebrew Calendar. Hebrew Calendar.
Ya, kita lanjut. Nanti kalian bisa lihat kasih geser layar ke paling kiri itu ada Kakak Levana punya gambar yang besar, nanti kalian bisa ikut ya, bulat kayak begitu, kasih judul Hebrew Calendar. Terus, habis itu kita bagi dua garis. Sebelumnya Hebrew Calendar ini kita akan belajar nama-nama bulan, tapi di bulan itu tuh ada apa aja begitu. Tapi kita hubungkan dengan 6 hari penciptaan. Pada awal mula 6 hari penciptaan. Jadi, sebentar. Jadi kita akan buat nama-nama bulan dalam setahun, lalu kita buat garis lurus di tengah ya. Garis lurus di tengah. Kita buat garis lurus di tengah. Kita buat garis lurus di tengah ya. Marcella Dawan, Esther, Reni dengan Katie, Talia, bisa buat garis. Oke. Oke, kita lanjut ya. Habis bagi garis di tengah ini, kalian siapkan satu kertas lagi untuk catat. Jadi nanti selain gambar, ada satu kertas lagi untuk tulis keterangannya ya, kayak begini. Ada kertas satu lagi. Jadi nanti kalian bisa jelaskan melalui keterangan yang di kertas satu lagi. Jelasin gambar itu ke adik-adik kalian, ke orang tua kalian, gitu. Setelah bagi dua lingkar, buat garis untuk bagi dua lingkaran. Jadi itu adalah hari pertama. Semua catat ya. Hari pertama. Tuhan menciptakan terang dan gelap. Jadi Tuhan mengambil terang dari gelap. Itu hari pertama. Yang dibagi dua garis ini. Terus hari kedua penciptaan, Hashem memisahkan air dari air di atas di awan dan air di bawah di laut. Jadi di sini di garis ini kita gambar ombak. Contohnya kayak begini. Ombak-ombak ini ya. Jadi semua gambar ombak begini di garis yang tengah tadi ya. Terus yang di bawahnya ini kasih warna-warna biru, ini laut. Itu hari kedua, Hashem memisahkan air di bawah dengan air di atas. Nanti di sini gambar awan lagi. Jadi kita gambar dulu ombak. Semua gambar ya. Misalnya seperti ini ombaknya, kita gambar ombak. Lalu bisa dikasih warna biru gitu. Di bawah sini juga kasih warna-warna biru. Lanjut, habis ombak ini, ombak, terus di atas kita gambar awan ya, awannya dua. Dua saja contoh awan di atas. Jadi ada awan di atas. Itu hari kedua. Hashem memisahkan air di bawah dengan air di atas. Ini tandanya ombak dengan laut ini di bawah sama awan yang ada di atas. Lanjut ke hari ketiga.
hasil menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita bisa gambar, contohnya pakai warna coklat untuk daratan. Di sini, misalnya di sini kita gambar gunung. Gunung ya. Ini menandai kalau gunung ini adalah sebuah daratan. Misalnya gunung di sini ya. Gunung ini menandai daratan. Lalu tadi kan hari ketiga ini hasil menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Setelah gunung, mungkin di samping-sampingnya sini kita kasih pohon. Pohon, kita bisa kasih warna hijau. Tapi kalau gunungnya nanti dikasih warnanya dengan daratannya itu, kasih warna-warna coklat saja nanti. Sini ada pohon. Jadi ada gunung, ada pohon. Oke. Oke, jadi tadi kan hari pertama itu terang dan gelap dipisahkan dengan garis yang tadi garis di lingkaran. Lalu hari kedua Hasya memisahkan air yang ada di bawah, di laut, ombak-ombak ini dengan air yang di atas, di awan-awan. Hari ketiga Hasya menciptakan daratan. Daratan ini ditandai dengan pohon. Daratan ini ditandai dengan gunung yang tadi dan tumbuh-tumbuhan ditandai, ini ada pohon-pohon ya di samping-sampingnya kita gambar. Oke, jadi itu 3 hari pertama penciptaan. Coba kakak mau lihat gambar-gambarnya kalian. Talia coba angkat gambarnya. Sabar. Mana coba masih loading? Oh iya. Oke, bagus. Esther, bisa diangkat gambarnya? Atau belum? Esther, coba angkat, kasih dekat ke kamera. Oke, ya bagus. Coba Reni dengan Katie. Oke. Apa nih? Marcella dengan adik-adiknya coba. Kita lihat gambarnya. Oke. Halo, selamat sore. Shalom, Pak Hengki. Oke, kita masih tunggu. Ini ada Pak Hengki Kubuan baru join. Tikva kasih tunjuk gambarnya coba. Kasih mati background-nya dulu karena gambarnya tidak bisa kelihatan. Coba tunjukin ulang. Oh iya, angkat kasih dekat kamera. Ya, jadi kakak Tikva punya ya. Itu ada laut, awan, gunung, dan pohon-pohon. Iya, jadi lanjut. Ini 3 hari pertama
penciptaan dunia. Lalu, kita lanjut dengan, ya jadi di sini kita sudah sampai di 3 hari pertama penciptaan. Dan sisa berapa hari lagi? Coba kasih nyala suaranya. Sisa berapa hari penciptaan lagi? Ada yang bisa jawab? 3. 3. Iya, iya bagus. Kasih mati suara lagi. Oke, 3 hari lagi sisanya kan? Hari keempat, hari kelima, dengan hari keenam. Jadi, 3 hari berikutnya adalah kita akan mengisi 3 hari pertama tadi. Contohnya, tadi kan hari pertama terang dan gelap. Terang dan gelap itu kita isi dengan apa? Kita isi dengan matahari, bulan, dan bintang. Gitu. Jadi, kita lanjutkan gambar matahari, bulan, dan bintang. Itu hari keempat. Jadi kita bisa gambar seperti ini ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu kalian catat juga ya di kertas lagi. Jadi tadi yang hari pertama itu apa? Catat. Seperti ini. Ada catatan di belakang. Atau di kertas satu lagi ya. Jadi hari keempat, matahari, bulan, bintang ya bisa digambar seperti ini. Oke, Katie dengan Reni bisa? Bisa. Iya, lanjut. Oke, tadi ada matahari, bulan, bintang ya. Ya, setelah matahari, bulan, dan bintang, itulah hari keempat. Hari kedua penciptaan tadi, ada yang tahu tadi hari kedua penciptaan apa? Bisa dijawab? Air di atas dan air di bawah. Iya, bagus. Air di atas dan air di bawah. Tadi kan kakak bilang, kalau 3 hari berikutnya itu kita isi 3 hari pertama tadi. Ya, yang hari keempat itu kita isi terang dan gelap itu dengan matahari, bulan, dan bintang. Berarti hari kelima kita isi air di bawah dengan air di atas. Kira-kira air di bawah itu isinya apa? Ikan. Iya, jadi air di bawah itu kita gambar ikan. Kalau di atas kita isi burung-burung begitu. Jadi contohnya gini, gambar ikannya. Ikan di bawah. Sama nanti ada burung-burung di atas begini saja. Kayak sedikit huruf M tapi tidak terlalu itu ya. Jadi kita gambar 3 burung di atas, 3 ikan di bawah untuk jadi simbol. Oke. Jadi tadi hari kelima itu ada ikan-ikan di bawah, air di bawah, dan air di atas itu diisi dengan, artinya di awan-awan itu di langit isi dengan burung-burung. Itu adalah hari kelima. Jadi hari kelima Hasya menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan. Lalu hari keenam. Hari keenam kita mengisi hari ketiga yang tadi. Hari ketiga tadi itu daratan dan pepohonan. Kira-kira kita isi apa sih di daratan? Di daratan itu ada isinya apa? Ada yang tahu? Hewan, manusia. Iya, jadi di hari keenam ini Hasya menciptakan
hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di daratan semua, dan terakhir manusia di hari ke-6 itu juga. Jadi di sini kita bisa gambar ada 2 manusia ini, ada Adam dan Hawa, dan ada 1 simbol binatang kecil. Tapi kalau kalian bisa gambar lebih bagus dari ini juga tidak apa-apa. Ini cuma contoh. Di atas daratan coklat ini ada Adam, ada Hawa, ada 1 binatang. Contohnya gitu. Itulah hari ke-6. Hasya menciptakan segala binatang-binatang yang ada di darat dan manusia. Esther bisa gambar manusia dan hewan binatang-binatang. Oke. Ini ada waktu 5 menit, kalian gambar yang tadi sudah sudah sampai hari ke-6, dan hari ke-7 itu adalah Syabat. Di mana Syabat adalah tujuan dari semua gambar yang ada ini. Semua ini. Jadi kalian waktu 5 menit untuk warnai dulu, selesaikan gambar ini tadi. Dengan catatannya ya, catatan di belakang atau di kertas sendiri, hari pertama itu apa, sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 adalah Syabat. Syabat adalah tujuan dari semua ini. Oke, 5 menit bisa diwarnai langsung yang bagus. Oke, 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kasih nyala suara lalu tanya ya. Nanti kalau sudah 5 menit, Kak Levana bilang sudah 5 menit. Iya, kalian bisa lihat contoh gambarnya yang ada di sebelah kiri layar HP. Kalian kasih geser-geser saja. Di situ gambarnya yang sudah di-scan. Ya, jadi di situ. Jadi ini kita membuat nama-nama bulan dalam setahun dengan menghubungkan dengan hari penciptaan. 6 hari penciptaan. Jadi mitzvah pertama yang Hashem berikan kepada kita adalah kalender Yahudi. Ini sambil kalian membuat gambarnya yang bagus, diwarnai sambil Kakak Levani cerita ya. Jadi mitzvah pertama yang Hashem berikan kepada kita adalah kalender Yahudi. Kita harus mengingat hari-hari di dalam kalender Yahudi. Karena kita adalah bagian dari kalender tersebut. Apa yang terjadi setiap bulan, itu pasti kita terlibat di dalamnya, karena kita adalah bagian dari kalender tersebut. Jadi, setelah menggambar ini, kita akan belajar sedikit kenapa kita menjadi bagian dari kalender dan bagaimana kita terhubung dengan kalender ini. Ya, jadi di sini kita sudah menggambar 6 hari penciptaan dunia ini. Yang pertama, hari pertama itu Hashem menciptakan terang dan gelap yang ditandai dengan, tadi kita sudah mulai dengan gambar bulat, di garis tengah bagi 2 bulat tersebut yang menandakan Hashem menciptakan terang dan gelap. Memisahkan terang dari kegelapan. Hari kedua penciptaan Hashem memisahkan air.
Ada air di atas dan ada air di bawah. Air di bawah dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan lautan. Di situ kita lambangkan dengan gambar ombak, dan laut di bawahnya itu kita bisa warnai warna biru ya. Dan air di atas itu dengan awan. Dikumpulkan di awan. Kemudian hari ketiga ada daratan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini daratan kita gambar contohnya seperti gunung, dan daratan di sampingnya kita bisa warnai warna coklat, dan pepohonan di samping-samping gunungnya. Gunungnya pas di tengah begitu ya ininya, puncaknya. Jadi setelah 3 hari pertama tadi, sisa 3 hari selanjutnya, yaitu hari keempat, kelima, dan keenam. Jadi 3 hari berikutnya adalah kita akan mengisi 3 hari pertama tadi. Contohnya, hari pertama tadi terang dan gelap. Ini kita isi dengan terang dan gelap itu ada matahari, bulan, dan bintang. Seperti itu. Jadi kita bisa gambar ada matahari, bulan, dan bintang. Itulah hari keempat. Hasya menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Benda-benda penerang. Kemudian hari kelima itu kita mengisi hari penciptaan yang kedua. Hari penciptaan kedua itu apa? Air di atas dan air di bawah, yaitu di laut dan di awan. Di laut itu diisi dengan ikan-ikan. Jadi di situ kita gambar ikan-ikan. Ada contohnya ikan 3. Di atas air di atas itu diisi dengan burung-burung. Ada burung 3 di atas juga. Itulah hari kelima. Kemudian hari keenam kita mengisi hari penciptaan yang ketiga tadi, yaitu daratan dan tumbuh-tumbuhan. Daratan itu diisi dengan apa? Dengan hewan-hewan dan manusia terakhir. Jadi situ kita ada gambar, ada Adam, ada Hawa, dengan ada contoh satu hewan di situ ya. Jadi kita bisa gambar seperti itu. Lalu yang nama-nama bulan di samping-sampingnya itu di luar garis bulat, itu tidak usah kalian bikin dulu. Gambar yang di dalamnya saja dulu ya. Oke, seperti itu. Oke, sudah 5 menit lewat. Coba angkat gambarnya. Talia sudah selesai mewarnai? Coba lihat Talia. Oke, Katie dengan Katie sudah? Belum kakak, sedikit lagi. Oh ya, sedikit lagi ya. 5 menit lagi ya, harus sudah selesai mewarnainya. Mewarnai yang simpel-simpel saja dulu seperti ini. Seperti gambar yang tadi ada di sebelah kiri HP. Esther, sudah? Sedikit lagi, Kakak. Oke, 5 menit lagi ya semuanya. Supaya kita melanjut lagi ke yang nama-nama bulan. Mursela sudah? Sedikit lagi, Kakak. Oke. Kalau begitu 5 menit lagi ya. Kalian bisa lihat warnanya yang ada di share di paling ujung layar HP kalian.
Kalau yang sudah nanti kasih nyala suara terus bilang sudah ya. Oh ya, itu di gambar yang itu ada keterangannya juga ya. Kalian bisa lihat dari situ ada hari pertama terang dan gelap, hari kedua misalkan air di bawah dan di atas, dan selanjutnya nanti kalian bisa catat. Atau mau screenshot juga bisa. Talia dengan Yosua di Manado sudah ya? Sudah. Oke, bagus. Kita tunggu ya yang lain. Katie Oke, dengan Reni sudah? Esther, sudah Esther? Esther Hadasa. Sudah, Kakak. Oke, Esther dengan Talia, Yosua sudah. Marcella sudah dengan adik-adik. Sudah, Kakak. Sudah. Sudah. Sudah, Kakak. Oke, semua sudah ya, sudah buat catatannya di samping juga. Hari pertama itu apa, sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 itu Sabat. Jangan lupa ya, nanti catat juga di samping. Oke, kalian sudah itu ya, lihat catatan yang samping ya. Hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian ini 5 menit lagi videonya akan mati. Jadi, Kakak Tikva akan kasih mati dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi untuk nama-nama bulan. Di gambar bulat yang tadi. Di gambar bulat yang tadi, di garis yang, kalau kalian lihat gambarnya di garis sebelah kanan sini, yang tadi ada bagi 2 garis, itu kalian tulis bulan Tishrei di ujung, di garis yang ini ya, sebelah kanan. Jadi kita tulis menyamping seperti ini nih. Tishrei. Katie dengan Reni juga bisa ya, tulis Tishrei di samping. Deborah dengan Esther, Marcella. Tulis Tishrei di samping, lalu oke, jadi sekarang mulai penjelasannya ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke kalender menggunakan gambar hari-hari penciptaan ini. Karena semua akan sangat berhubungan dengan kalender. Karena sangat bagus sekali kalau kita dapat mengerti kalender ini dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari kalender ini. Ya, jadi
Pertama, kita akan mulai dengan Tishrei. Yang tadi Kak sudah bilang ada di batas garis sebelah kanan sini, kalian tulis Tishrei. Tishrei ini kalender dunia dimulai dari, jangan lupa nanti kalian catat juga ya di catatan kecil, di catatan juga di belakang atau di satu kertas. Tishrei itu tentang apa? Sama nanti bulan-bulan yang lain itu tentang apa begitu. Sampai nanti kita sampai di Sivan yang ada Shavuot-nya, kita akan bahas juga. Pertama, Tishrei. Kalender dunia dimulai di sini. Karena di bulan Tishrei ini ada Rosh Hashanah, yang adalah hari kelahiran dunia. Sedangkan Nisan itu adalah hari kelahiran dari bangsa Yahudi. Jadi, kita tulis Tishrei di samping situ, dan apa saja sih yang terjadi pada bulan Tishrei? Kira-kira ada yang tahu di bulan Tishrei itu ada hari-hari raya besar apa saja? Bisa dikasih nyala suaranya, Esther mungkin tahu. Yom Kippur, Iya, apalagi kira-kira? Sukkot. Yom Kippur, Sukkot. Iya, sekarang semua suara dimatikan ya. Jadi, di bulan Tishrei ini ada Yom Teruah, ada Rosh Hashanah, ada Yom Kippur, ada Sukkot. Itu kalian catat ya. Di bulan Tishrei ada Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Sukkot adalah kombinasi dari bulan tersebut yang juga adalah hari raya terbesar bagi bangsa Yahudi. Jadi Rosh Hashanah adalah hari kelahiran dunia. Yom Kippur adalah hari pengampunan. Sukkot adalah Oke, jadi tadi di bulan Tishrei itu ada Rosh Hashanah yang adalah hari kelahiran dunia, Yom Kippur yang adalah hari pengampunan, Sukkot adalah hari konsepsi atau pembuahan. Kita beri contoh, kita baru saja menanam sebuah bibit atau biji tanaman. Jadi Sukkot ini menandakan sesuatu yang baru ditanam. Jadi di dalam Tishrei itu, jangan lupa dicatat ya, ada Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Oke. Sesudah Tishrei bulan apa? Ada yang tahu? Kesvan, Iya, Kesvan. Jadi kita tulis Kesvan di sampingnya ya, habis Tishrei, di sampingnya ke bawah, ini Kesvan. Tadi ini laut kan, jadi makin ke bawah laut sini ya, dari Tishrei, Kesvan. Oke. Kesvan. Jadi di bulan Kesvan ini, yang digambar ini kan Kesvan mulai masuk ke dalam laut. Jadi di bulan Kesvan ini mulai musim hujan di Eretz Israel. Apa yang hujan lakukan? Hujan itu dapat menumbuhkan bibit tanaman yang sudah ditanam di Sukkot tadi. Bibit tanaman itu atau biji tanaman. Tapi tentunya bibit tadi masih dalam bentuk biji. Belum ada perkembangan apa-apa.
Sabar ya. Tunggu ya. Oke, jadi tadi di case fund itu kan sudah mulai masuk ke air sini, ke laut sini ya, mulai ke bawah. Jadi di bulan case fund itu mulai musim hujan. Hujan, apa yang hujan lakukan? Hujan ini dapat menumbuhkan bibit tanaman yang baru ditanam tadi di sukot. Tapi tentunya bibit tadi masih dalam bentuk biji. Belum ada perkembangan apa-apa, belum tumbuh, karena dia baru ditanam. Dia jadi biji atau bibit tersebut masih dalam cangkangnya, di dalam dan gelap. Seperti pada gambar case fund ada di dalam laut. Jadi bulan-bulan yang ada di dalam laut ini, bulan-bulan yang ada di dalam sini, mereka adalah bulan-bulan yang tersembunyi. Karena mereka ada di dalam air. Jadi bulan case fund adalah ketika mulai hujan dan bibit atau biji tersebut tercover seperti bayi di dalam kandungan. Oke, kita lanjut. Dari case fund itu ada kislev. Jadi dari case fund kita tulis kislev di samping bulatan tadi ya, makin ke bawah lagi kislev. Oke, semua sudah tulis ya, Esther dengan Deborah. Kislev makin ke bawah lagi ya. Lanjut. Selanjutnya kislev. Setelah kislev itu ada apa sih? Setelah bulan kislev? Bulan Tevet. Iya. Iya, jadi kita langsung tulis ya, ada kislev jadi kita langsung tulis ada kislev sama tevet. Kislev sama tevet ya, bersebelahan. Tevetnya agak di tengah dasar laut, tapi agak ke kanan sedikit lagi, agak naik sedikit. Kislevnya juga, jadi kislev ini yang lewat di dasar laut. Oke, jadi selanjutnya bulan kislev. Bulan kislev. Antara kislev dan tevet, paling terbawah atau paling dasar laut ini, antara kislev dan tevet di dasar laut, artinya itu sangat amat gelap, karena di paling dasar laut, paling bawah itu gelap sekali. Iya, habis itu tadi dari kislev ya, kislev ke tevet. Kislev ke tevet. Jadi dari Tisrei, Kesvan, kislev, tevet. Oke, tadi antara kislev sama tevet ini itu ada di paling dasar laut. Yang artinya itu sangat amat gelap di paling dasar laut ini. Jadi di sini adalah waktu yang sangat gelap dalam sebulan. Jadi apa yang terjadi pada saat tergelap dalam sebulan? Hari raya apa? Hari raya Hanukkah. Jadi pada saat waktu tergelap ini, saat kita di paling dasar laut, di mana itu adalah tempat paling gelap,
atau dengan kata lain kita ada di dalam womb atau di dalam kandungan dan kita membawa cahaya melalui Hanukkah tersebut. Jadi disitulah Hanukkah ada di tempat yang saat-saat paling gelap. Ada yang tahu Hanukkah itu di tanggal berapa? Hanukkah itu di tanggal berapa, Esther? 25. 25 apa? Kislev. Oke, jadi Hanukkah itu ada di 25 Kislev, yang artinya itu sudah dekat-dekat ke Tevet sedikit ya, itu sudah mau akhir bulannya Kislev, sudah mau ke Tevet. Jadi itu ada di dasar laut. Di waktu yang paling gelap itulah ada hari raya Hanukkah. Jadi tadi itu sekalian penjelasan untuk Tevet dan Kislev. Kislev dan Tevet. Selanjutnya, setelah dari Kislev ke Tevet, melalui waktu-waktu yang sangat gelap tadi, pasti ada sesuatu yang terjadi pada biji atau bibit tadi. Mungkin saja bibit itu sudah mulai pecah kulitnya, dan mungkin sudah mulai sedikit keluar dari cangkangnya. Biji yang tadi ditanam dari Sukkot. Kemudian, kemudian setelah Tevet itu ada Sfat. Kira-kira ada hari raya apa yang kalian tahu di bulan Sfat? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Di bulan Sfat itu ada apa? Tubespat. Iya, jadi ingat ya, di bulan Sfat itu ada Tubespat. Tubespat itu apa? Tubespat itu adalah tahun baru pepohonan, tahun baru pohon. Jadi di Sfat itu ada Tubespat. Tubespat itu adalah tahun baru pohon. Dan ini sangat luar biasa karena pepohonan ini masih belum punya daun. Karena pada saat bulan Sfat itu adalah musim dingin, musim salju, musim dingin, di mana semua tuh tersembunyi dan tertutup. Satu-satunya pohon yang mempunyai daun pada bulan ini, di bulan Sfat, adalah pohon almond. Jadi di sini pohon almond ini seperti memberitahu kita kalau, hey, saya sudah diberi air nih, dan lihat saya sudah mulai tumbuh gitu. Satu-satunya pohon yang tumbuh itu adalah pohon almond. Iya, jadi pohon almond yang tumbuh selama Tubespat. Jadi dari bibit-bibit yang tersembunyi tadi, dan Tubespat itu mewakili potensial dari bertumbuhnya pohon. Jadi di bulan Sfat ini, di Tubespat itu, jadi bibit-bibit yang tersembunyi tadi dan Tubespat itu mewakili potensi. Ya. Jadi mulai ada seperti tangkai kecil, sangat kecil sekali hijau yang keluar dari biji tersebut atau bibit tersebut, mulai muncul dan mulai proses untuk bertumbuh menjadi sebuah pohon atau tangkai kecil yang mulai muncul. Tapi kita belum bisa terlalu melihatnya karena masih sedikit tersembunyi di bulan Sfat ini. Selanjutnya setelah bulan Sfat, itu ada bulan apa, Katie? Dengan Reni, coba jawab, habis bulan Sfat itu Adar. Bulan? Adar. Ya. Oke, bulan Adar. Jadi kita tulis lagi ya di sini. Yang
Jadi dari tadi, dari bulan Tisrei ke Sfat, ada yang mau ditanyakan atau kalian masih mau catat dulu? Yang di layar HP paling kiri kalian bisa lihat di Sfat itu ada tulis Sfat, yang adalah tahun baru pohon. Iya, jadi kalian bisa ikut seperti itu ya, ada Sfat. Kemudian setelah Sfat tadi sudah dijawab, ada Adar. Jadi habis Sfat itu ada Adar ya di sini. Jadi di bulan Adar ini, di sini semuanya masih tersembunyi. Seperti apakah ini akan bertahan dan terus tumbuh atau tidak. Jadi bibit ini akan bertahan atau tidak. Jadi Adar ini seperti mempunyai dua muka. Jadi masih tersembunyi, tetapi sebenarnya dia sudah siap untuk keluar, untuk jadi sudah mulai muncul tangkai pohonnya. Jadi seperti sudah berada di dalam kandungan sekian lama ini, dalam waktu yang lama, dan siap untuk dilahirkan di bulan Adar ini. Jadi ya seperti itu. Selanjutnya, habis Adar itu ada bulan apa, Morsela? Sesudah bulan Adar ada bulan apa? Nisan. Iya. Jadi selanjutnya adalah bulan Nisan. Kalian bisa gambar tulis bulan Nisannya itu pas di garis yang tadi yang membelah dua lingkaran itu. Bisa tambah Nisan di ujung sebelah kanan. Jadi tadi ada Tisrei di ujung sebelah sini dan Nisan di ujung sininya ya. Esther bisa tambahkan Nisan di ujung sini juga. Katie dengan Reni, dengan Morsela, bisa tambahkan Nisan di ujung sini. Jadi, apa yang terjadi di bulan Nisan? Kira-kira ada yang tahu di bulan Nisan itu ada hari raya apa? Pesak. Iya, jadi di bulan Nisan itu ada Pesak. Nisan menandakan kelahiran. Jadi di bulan Adar adalah bulan jadi di bulan Nisan ini adalah bulan kelahiran dari segala sesuatu. Iya, jadi di bulan Nisan ini adalah bulan kelahiran dari segala sesuatu. Itu dicatat ya, di catatan kalian. Di bulan ini juga binatang-binatang, contohnya kambing, domba, sapi, itu semua mereka melahirkan. Makanya ada biasa hari raya kurban juga di sekitaran bulan Nisan ini. Dan binatang-binatang tersebut beranak gitu di bulan Nisan. Dan di saat ini juga bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Seperti pada gambar kita, seperti pada gambar ini, kita mulai keluar dari laut atau tempat yang tersembunyi tadi, lalu Nisan ada di sini, kita menandakan kita mulai keluar dari tempat yang tersembunyi atau dari Mesir, yang ditandai dengan kelahiran tadi. Juga dalam bulan Nisan ini, barley itu sejenis gandum, tapi bukan gandum. Itu barley mulai tumbuh di mana-mana, barley liar itu tumbuh di mana-mana. Yang barley itu adalah makanan manusia. Dan barley ini menandakan kerendahan hati. Dan Nisan dan Pesak ini juga menandakan kerendahan hati. Karena kita itu di bulan Nisan ini seperti kita tuh baru saja dilahirkan.
kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Seperti itu di bulan Nisan, di Pesak. Lalu setelah hari kedua Pesak, itu kita melakukan apa di bulan Nisan? Ada yang tahu? Kita melakukan apa di hari kedua Pesak dan masih kita lakukan sampai sekarang? Perhitungan Omer. Iya, kita menghitung Omer. Jadi, setelah hari kedua Pesak, kita mulai menghitung Omer. Jadi, apa itu Omer? Omer itu adalah seperti kita mulai bertumbuh. Sini, jadi kan kita dari bulan Nisan tadi, sampai nanti lewat Iyar juga, sampai nanti di Sivan kita hitung Omer kan. Jadi di sini menandakan Omer itu kita mulai bertumbuh, kita mulai naik ke atas. Dari Nisan menuju Iyar nih kita mulai naik ke atas gunung gitu ya. Dari Nisan ke Iyar ini kita mulai naik ke atas gunung. Yang ditandakan dengan Omer tadi. Kita mulai belajar menggunakan apa yang kita punya. Contohnya, kita kan baru lahir nih, masih bayi. Biasa kalau bayi itu kan dia pakai caranya itu dengan menangis kalau dia lapar atau misalnya dia panas. Jadi di Omer ini kita mulai menggunakan atribut. Atribut itu contohnya yang kayak tadi kita menangis. Atribut yang kita punya itu kita gunakan untuk terkoneksi dan berinteraksi dengan dunia ini. Seperti itu semua melalui Omer. Jadi kita mulai berkembang dan mulai memakai atribut kita untuk berinteraksi dengan dunia ini. Oke, kita lanjut saja ke Iyar. Setelah Nisan itu ada Iyar. Seperti yang tadi sudah dibilang, kalau di Iyar itu kita masih menghitung Omer kan, dari Nisan tadi, di bulan Iyar juga masih terus menghitung Omer, masih lanjut. Seperti pada gambar yang tadi sudah Kakak bilang juga, kita mulai menaiki gunung. Gunung yang tadi kita ada gambar itu, kita mulai naik, atau mendaki gunung terus sampai ke atas. Mendaki gunung ini adalah sebuah istilah yang artinya adalah kita mulai naik, kita mulai belajar, kita mulai bertumbuh seperti bayi yang mulai belajar merangkak, mulai belajar berdiri, terus mulai belajar jalan. Itu di bulan Iyar. Kita menghitung Omer tuh istilahnya seperti itu. Kayak kita bayi, kita mulai belajar merangkak, mulai belajar berdiri, dan mulai belajar jalan. Mulai naik ke atas gunung. Jadi seperti itu. Terus di bulan Iyar ini juga yang ada Lakba Omer. Ada Lakba Omer ya di bulan Iyar. Setelah bulan Iyar, oh ya, ini kalian masih tulis tuh tadi lanjut dari Nisan, terus ada Iyar di sini, tulis lagi. Lalu ada Sivan, Katie, Morsella dengan Esther, masih lanjut tuh tulis yang begini. Masih. Oke, jadi ikut seperti gambar yang ada di layar HP ya, yang di sebelah kiri itu. Oke, lanjut ya. Jadi setelah Iyar itu ada Sivan. Sivan itu di sini. Di bulan Sivan ini kira-kira ada hari raya apa sih? Ada yang tahu? Shavuot. Iya, di bulan Sivan ini ada Shavuot. Makanya posisinya Sivan, setelah Sivan itu kan ada Tammuz toh. Jadi di sini Sivan, di sini Tammuz. Jadi Sivan melewati di tengah-tengah puncak gunung di sini. Jadi di atas puncak gunung ini kita ada hari raya Shavuot, di mana kita menerima. Shavuot itu apa sih? Ada yang tahu? Bangsa Israel menerima Torah.
Iya. Jadi Safot itu adalah bangsa Israel menerima Torah di atas gunung. Jadi di sini kira-kira ini Sifan sudah jalan di Sifan, tepatnya di 6 Sifan. Itu bangsa Israel menerima Torah pas di atas tengah-tengah gunung ini, di puncak gunung. Ya, lalu Sifan itu kan tadi sudah dibilang akan ada Safot, di mana tepat di puncak gunung, di tempat yang paling tinggi, kita menerima Torah. Dan yang menarik adalah pada bulan ini anak-anak kambing, domba, sapi yang tadi mereka baru beranak di bulan Nisan, di sini di bulan Sifan ini mereka sudah berhenti minum susu dari induknya. Jadi tadi kan di bulan Nisan itu anak-anak binatang-binatang ini ada kambing, domba, sapi itu mereka baru beranak. Lalu di sini juga mereka mulai tumbuh, mulai seperti yang tadi sudah dijelaskan di Omer itu seperti anak bayi, mereka mulai berinteraksi dengan dunia ini, seperti itu. Lalu mereka mulai naik ke atas gunung ini, anak-anak kambing domba tadi juga mulai merangkak, seperti itu sampai di bulan Sifan ini lewat Sifan, ini mereka sudah berhenti menyusui dari induknya mereka. Makanya banyak sekali produk dari susu hewan yang diambil dan dijual di Eretz Israel pada bulan Sifan ini. Contohnya seperti keju, itu sangat berlimpah sekali di bulan ini di Israel sana, di Eretz. Jadi makanya sabar ya. Jadi makanya pada Safot ini kita ditandai dengan kita harus makan makanan-makanan yang produk dari susu hewan. Seperti susu, di sini kan kita pasti kebanyakan produk dari susu sapi kan, contohnya kayak keju atau susu lainnya, misalnya kayak Ovaltine, Milo. Jadi kita harus di Safot ini kita harus makan produk susu seperti itu. Nanti akan dijelasin lebih lanjut lagi setelah kita selesai membahas kalender ini. Ya, jadi itu alasannya. Sabar ya. Oke, jadi itu tentang Safot. Kebetulan ini waktu videonya sudah mau habis, Zoom-nya. Jadi nanti Kakak Tikva akan kirim lagi linknya ulang, lalu kita lanjut lagi. Selesaikan nama kalender ini, lalu kita akan bahas lagi lebih dalam tentang Safot. Oke, ini masih 2 menit lagi, jadi kalau yang mau catat ada keterangannya yang Kakak Tikva sudah bikin di layar HP paling kiri, kalian bisa geser. Di bulan Sifan itu ada hari raya Safot, lalu anak kambing, domba, sapi, mereka sudah berhenti minum susu dari induknya, makanya banyak produk susu yang dijual di bulan ini. Contohnya produk keju banyak dijual di pasar di Israel, supermarket juga. Jadi pada hari raya Safot, kita harus makan produk susu hewan. Yang contohnya itu ada keju, susu, coklat. Coklat bukan dari hewan, tapi coklat ini kan ada susu coklat itu, jadi susu dicampur dengan coklat. Jadi susu. Atau Talia mungkin bisa bantu jawab kenapa di Safot itu di bulan Sifan di atas gunung itu kita harus makan produk yang mengandung susu hewan. Karena anak kambing, domba, dan sapi mereka sudah berhenti minum susu dari induknya. Iya, jadi mereka sudah berhenti minum susu dari induknya, dan susu dari induknya tadi diberikan kepada manusia, makanya produk susu hewan ini berlimpah, dan makanya
banyak keju-keju juga di mana-mana di Israel pada bulan Sivan ini. Itu. Lanjut. Iya, jadi hal tersebut hewan-hewan ini memberikan susu mereka itu kepada manusia, menunjukkan bahwa mereka itu giving atau memberi kepada kita. Dan juga di bulan Sivan ini kita makan chametz, di mana pada bulan Nisan kan kita hanya makan matzah. Lalu kita mulai bertumbuh, dan di bulan Sivan ini kita sudah bisa makan chametz di bulan ini. Dan juga di bulan ini gandum itu dipanen. Ya, banyak gandum dipanen di bulan ini. Makanya kita makan, tandai jangan kita makan chametz juga. Lalu setelah kita ada di paling atas gunung tadi, di atas gunung, dan kita menerima Torah, di situ saat paling spiritual bagi kita. Esther dengan Deborah bisa dengar kan? Bikin begini saja kalau memang mic-nya tidak itu. Bisa dengar? Oke. Oh ya, mic-nya sudah bagus. Oke, lanjut. Katie dengan ini masih itu, dengar juga masih ikut. Oke. Morsela juga ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, dari atas gunung tadi, dari Sivan, kita turun lagi dari gunung. Artinya, apa artinya? Jadi kita harus belajar bagaimana cara hidup di dunia ini. Jadi kita semacam anak-anak yang mulai tumbuh dengan step-step dan langkah-langkah yang berbeda-beda. Sekarang kita waktunya untuk keluar dari rumah dan memulai hidup kita. Ini adalah waktu untuk pernikahan di ke arah-arah bulan Tammuz ini. Lalu kita ke Tammuz. Jangan lupa untuk tulis Tammuz lagi di setelahnya Sivan. Di sekitar pertengahan Tammuz, kita mulai 3 minggu berkabung. Itu di sekitar pertengahan Tammuz sampai ke Av. Jadi habis Tammuz itu di bawahnya ada Av. Setelah Tammuz, Av. Lalu kita ke Av. Tadi 3 minggu berkabung dimulai dari sekitar pertengahan Tammuz sampai kepada Tisha B'Av. Kira-kira ada yang tahu Tisha B'Av itu kita memperingati apa sih? Ada yang bisa jawab? Hancurnya bait suci kedua. Satu. Iya. Iya, kedua. Ya, jadi seperti yang kita sudah ketahui, kalau Tisha B'Av adalah memperingati hancurnya bait suci, itu bait Hamikdash. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi pada saat itu, pada Tisha B'Av. Sebenarnya ada banyak halakha atau aturan yang harus dilakukan selama kurun waktu Tisha B'Av ini. Contohnya, seperti habis 3 minggu itu, mereka ada lanjut lagi 9 hari ke depannya. Ada beberapa orang, contohnya mereka tidak travel kemana-mana selama 9 hari setelah 3 minggu berkabung. Mereka tidak berenang selama 9 hari ke depan itu. Jadi ada 3 minggu, setelah itu ada lagi 9 hari lagi ke depannya. Jadi selama 9 hari itu kita sangat hati-hati melakukan segala sesuatu. Karena banyak tragedi yang telah terjadi pada bangsa Yahudi pada saat itu. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak di bulan Av ini setelah Tisha B'Av itu ada apa lagi? Di bulan Av. Tu B'Av. Tu B'Av.
Iya, ada to be'af. Iya, jadi visa be'af ini yang tadi kita melalui waktu-waktu yang sulit. Lalu 1 minggu setelah itu ada, ya tadi ada to be'af, yang adalah hari yang sangat indah. Jadi kenapa itu dibilang hari yang sangat indah? Karena salah satu yang terjadi pada zaman Bait Hamikdash adalah pada to be'af, adalah hari di mana mereka itu membakar kapak. Apa itu membakar kapak? Jadi selama di bulan Av itu ada 3 minggu, waktu 3 minggu, yang di mana mereka itu mencari kayu bakar di bulan Av itu, selama waktu 3 minggu. Pada saat zaman Bait Hamikdash, itu mereka selama setahun itu mereka hanya mencari kayu bakar untuk persediaan setahun di bulan Av itu selama 3 minggu. Lalu setelah itu mereka membakar kapak mereka yang dipakai untuk mengambil atau mengumpulkan kayu bakar tadi. Kenapa mereka membakar? Supaya selama setahun itu mereka tidak menghancurkan atau merusak pohon-pohon lagi. Jadi di situ namanya to be'af, di mana di situ mereka sukacita karena mereka sudah membakar kapak itu dan mereka menghindari kapak itu agar selama setahun ke depan tidak tebang atau potong batang-batang pohon lagi. Lalu setelah Av itu ada bulan Elul. Di sini Elul, ini yang terakhir ya. Elul, setelah itu nanti ada Tisrei kan di sini, jadi Elul yang di sini. Jadi lalu kita ke Elul, kita mulai turun-turun tadi dari atas gunung yang digambar itu. Kita sudah mulai turun-turun dari atas gunung, mungkin kita ada tersandung dan jatuh beberapa kali, tapi akhirnya kita berhasil. Jadi, apa itu Elul? Elul itu menandakan selikut. Selikut. Jadi di sini adalah selikut itu persiapan untuk Tisrei. Jadi habis Elul nanti kan ada Tisrei. Jadi selama bulan Elul ini kita ditandai dengan meniup shofar. Dari tanggal 1 Elul itu kita meniup shofar, tapi jadi ingat saja di bulan Elul itu kita meniup shofar ya, untuk mempersiapkan atau untuk masuk ke bulan Tisrei. Tapi kita tidak tiup shofar sehari sebelum Rosh Hashanah, karena kita mau itu super spesial hari itu. Tetapi kita mau menyiapkan diri kita untuk Tisrei dengan cara kita meniup shofar selama bulan Elul tersebut. Jadi ketika kita mendengar bunyi shofar, itu seperti kita kembali ke Hashem, karena shofar membuat kita connect dengan Hashem, seperti itu. Jadi supaya jiwa nesama kita itu, jiwa kita bisa terkonek lagi dengan Hashem, dan kita menyiapkan diri kita untuk masuk lagi ke bulan Tisrei, di mana di situ ada hari dunia dimulai, yaitu di Rosh Hashanah. Jadi sebenarnya apa sih yang kita persiapkan di bulan Elul? Kita menyiapkan diri kita untuk masuk lagi ke tahap yang tadi, mulai menanam benih yang baru lagi dari bulan Tisrei ini. Mulai dunia diciptakan lagi, kelahiran dunia seperti itu. Kalau di bulan Nisan adalah kelahiran dari bangsa Yahudi, menandakan kelahiran dari bangsa Yahudi. Kalau di bulan Tisrei, di Rosh Hashanah itu kelahiran dunia, yaitu di Rosh Hashanah yang ada di bulan Tisrei. Oke, jadi itulah penjelasan dari Tisrei, Kesvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Sekarang iya, jadi itu adalah penjelasannya. Nanti kalian bisa jelaskan ke orang tua kalian atau ke adik kakak kalian. Lalu kita kembali lagi
ditekankan di bulan Sivan tadi, itu kita, jadi ingat nanti di Shavuot yang besok ini hari Rabu, jangan lupa untuk kita memakan produk-produk apa saja. Katie dengan adiknya, Katie dengan Reni, kira di Shavuot kita makan apa? Produk yang mengandung susu. Iya, contohnya di dunia nyata itu produk yang mengandung susu, contohnya seperti apa? Kue apa gitu? Ada yang tahu? Iya. Iya, jadi iya, jadi kalian bisa buat itu produk. Jadi ingat ya, untuk yang lain juga Thalia, Deborah, Esther, Marcella, Katie dengan Reni bisa sampaikan juga ke yang lain. Jangan lupa di Shavuot nanti harus makan produk yang mengandung susu hewan. Di sini kan contohnya seperti keju, ya susu, misalnya susu kental manis kita campur di cake, kita bisa taruh di donat. Pokoknya harus yang mengandung susu. Jadi ya kita harus makan kue-kue dan lain-lain yang mengandung susu. Jadi jangan lupa ya di Shavuot itu. Kemudian, iya jadi Shavuot itu nanti jatuh pada tanggal 6 Sivan, hari Kamis. Masing-masing bisa cek juga online. Contohnya di Kabat, bisa dicek. Atau nanti bisa tanya ke orang tua masing-masing juga. Untuk perayaan Shavuot, jadi yang mau diingatkan yaitu harus makan produk-produk susu yang banyak. Misal kue-kuenya itu yang banyak, yang ada kejunya seperti itu. Atau susu lainnya. Semua kan waktu itu kita sudah pernah belajar nama-nama bulan kan, sekarang semua kasih nyala speaker, kita nyanyi lagunya nama-nama bulan yang dari Nisan tapi. Nisan iya. Sabar dulu. Nanti kakak hitung 1, 2, 3 baru ya. Katie dengan Reni juga kasih menyala suaranya. Esther dengan Deborah. Marcella bisa kasih nyala suaranya. Lalu lihat di nama-nama bulan ini. Nanti kita nyanyi dari Nisan ya. Sudah siap? Siap. Oke. Sambil pegang gambarnya kayak begini kalau bisa. Oke, semua sudah angkat gambarnya? Mukanya jangan tertutup ya. Kayak begini, pegang gambarnya di samping, muka kalian kelihatan. Usahakan mukanya kelihatan ya, karena ini kan direkam. Dengarlah. Oke, semua siap ya? Pegang gambar, muka kelihatan. Dan kita mulai menyanyi dari Nisan. Oke, siap. 1, 2, 3. Nisan Iyar Sivan Tammuz Av Elul Tishrei Kesvan Kislev Tevet Svat Adar. Lagi. Nisan Iyar Sivan Tammuz Av Elul Tishrei Kesvan Kislev Tevet Svat Adar. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Nisan Iyar Sivan Tammuz Av Elul Tishrei Kesvan Kislev Tevet Svat Adar. Nisan Iyar Sivan Tammuz Av Elul
Tis rekes van kis left tepes van ada. Oke. Semua suaranya bisa dimatikan dulu. Oke, jadi gambar kalian yang tadi ini nanti kalian foto terus kirim di WA ya. Masing-masing foto, masing-masing warnai yang bagus dulu, di situ foto dan kirim di WA. Terus jadi ingat ya PR kalian. Iya, jadi ingat apa PR kalian untuk Safwa tadi, Deborah dengan Esther? Apa yang harus kalian lakukan untuk Safwa tadi? Makan makanan yang mengandung susu. Iya. Reni dengan Katie, kenapa kita harus makan makanan yang mengandung susu tadi? Untuk nanti kalian jelaskan ke orang. Morsella mungkin bisa bantu jawab, kenapa kita harus makan produk makanan yang mengandung susu di Safwat? Iya, coba Talia boleh jelaskan lagi kira-kira kenapa kita harus makan produk yang mengandung susu pada saat Safwat. Semua dengar ya? Karena pada saat Safwat, anak kambing, domba, sapi, mereka sudah berhenti minum susu dari induknya. Makanya banyak produk susu itu melimpah. Iya, benar. Jadi itu alasannya. Jadi karena yang tadi sudah dijelaskan dengan Talia ya. Jadi kalian, itu PR kalian untuk sampaikan ke keluarga kalian untuk pada saat Safwat harus makan produk susu dan alasannya itu kenapa yang tadi sudah dijelaskan oleh Talia. Oke, selanjutnya waktu dikembalikan ke Tikva. Oke, jadi itu bisa dipelajari ya yang dari Kakak Levana. Nanti video ini karena sudah direkam, jadi nanti akan disimpan di YouTube Kulano Papua, yang biasanya saya juga kasih tahu kalian itu linknya, nanti kalian bisa lihat lagi di situ, di YouTube-nya, mungkin ada yang mau bikin gambarnya lebih bagus, mau dihias-hias lebih rapi, bisa buka YouTube-nya lagi, lalu ikut langkah-langkahnya, ulang di sana. Terus kalau misalnya kalian juga nanti mau sampaikan ke orang tua kalian tentang alasan kenapa harus makan yang produk susu yang tadi Kakak Levana sudah jelaskan, kalau misalnya kalian tiba-tiba lupa, kalian juga bisa suruh orang tua kalian untuk coba nonton di YouTube, itu sudah dijelaskan juga di YouTube Kulano Papua. Tapi sebisa mungkin kalian juga harus usaha untuk jelaskan langsung ke orang tua kalian, karena kalau kalian ingatkan atau kalian yang ceritakan dengan kata-kata kalian sendiri, itu kalian bisa lebih ingat. Kalau kalian lebih ingat, nanti bisa kalian lakukan terus tahun ini, tahun depan, dan seterusnya setiap tahun kalian akan selalu ingat. Jadi itu saja untuk kelas kali ini, sudah 3 jam lebih, belum 3 jam kurang. Jadi nanti apa yang sudah dipelajari hari ini bisa dipelajarin ulang, karena minggu depan di hari yang sama, waktunya mungkin akan berubah, tapi kita akan melakukan kelas lagi dan akan ada kuis di awal kelasnya. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Dan ya, Shalom, selamat sore. Sore. Shalom. Dadah. Dadah.